Hey, yo, Roger, this shit hard, boy. Made it back, so shawty wanna spin back. When you flash, driving off, give a whiplash. Said she love me, but she know that she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ardi dengan NIM 2308201138. Saya dari program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah struktur beton dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Insinyur Muhammad Butomi Masgode STMT CST. Sebagaimana yang kita ketahui, struktur beton bertulang merupakan salah satu elemen penting dalam dunia konstruksi. Beton bertulang banyak digunakan pada bangunan gedung, jembatan maupun infrastruktur lainnya karena memiliki kekuatan tekan yang tinggi dan dari beton serta kekuatan tarik dari baja tulangan. Dalam presentasi ini saya akan membahas beberapa hal penting terkait konsep dasar struktur beton bertulang, dimulai dari peran penting beton dan baja tulangan, prinsip keduanya, hingga contoh perhitungan sederhana yang sering digunakan dalam perencanaan struktur. Pertama, mari kita lihat beton tanpa tulangan. Beton pada dasarnya memiliki kekuatan tekan yang tinggi, namun memiliki kelemahan utama yaitu lemah terhadap gaya tarik. Jika digunakan sendiri, beton cenderung mudah retak, getas, dan hanya cocok dipakai pada elemen non-struktural. Misalnya pasangan bata atau komponen yang tidak memikul beban berat. Sebaliknya, pada beton bertulang, kelemahan beton tersebut dapat diatasi dengan menambahkan baja tulangan. Baja tulangan berfungsi untuk menahan gaya tarik, sementara beton tetap berperan menahan gaya tekan. Kombinasi inilah yang membuat beton bertulang mampu menghasilkan struktur yang lebih kuat, ductile, dan aman. Digunakan dalam berbagai elemen bangunan seperti balok, kolom, maupun plat lantai. Lanjut, fungsi utama beton dan tulangan dalam sebuah struktur. Pertama, dari sisi beton berfungsi menahan gaya tekan, sehingga sangat efektif digunakan pada bagian struktur yang mengalami beban tekan tinggi. Selain itu, beton memberikan massa dan kekakuan pada struktur sehingga bangunan menjadi lebih stabil. Kemudian fungsi penting lainnya adalah beton mampu melindungi baja tulangan dari bahaya korosi akibat lingkungan maupun dari kebakaran. Sementara itu, dari sisi tulangan baja, tulangan berfungsi menahan gaya tarik yang tidak mampu ditahan oleh beton. Tulangan juga membantu mengendalikan retak pada beton agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Dan yang tidak kalah penting, tulangan dapat meningkatkan duktilitas struktur. Artinya, struktur dapat menjadi lebih lentur dan tidak langsung runtuh secara tiba-tiba saat menerima beban berlebih. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam dunia nyata terdapat banyak ketidakpastian dalam perencanaan struktur. Ketidakpastian ini bisa datang dari variasi beban yang diterima, mutu material yang tidak seragam, hingga memungkinkan adanya kesalahan analisis. Untuk itu, dalam perencanaan digunakan faktor keamanan agar struktur tetap kuat, aman, dan andal. Ada dua faktor utama yang digunakan. Yang pertama itu faktor beban. Faktor ini berfungsi untuk memperbesar beban kerja menjadi beban desain. Kemudian yang kedua, faktor reduksi kekuatan, yaitu faktor ini justru bekerja sebaliknya, yaitu dengan mengurangi kapasitas normal material. Nah, selanjutnya
kita akan memahami bagaimana kombinasi beban standar ditentukan dalam peraturan. Menurut SNI 0384702002, kombinasi beban digunakan untuk menghitung kuat perlu atau U suatu struktur. Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya beban yang bekerja secara bersamaan pada struktur. Ada beberapa kombinasi yang diatur dalam standar. Yang pertama itu beban mati saja atau D, kemudian beban mati, beban hidup, beban atap atau beban hujan. Kemudian yang ketiga itu kombinasi dari beban angin. Kemudian yang keempat kombinasi khusus. Ini digunakan untuk kondisi paling merugikan, misalnya pada gempa atau kondisi ekstrim lainnya. Rumusnya U sama dengan 0,9 D kurang lebih 1,6 W. Nah, selanjutnya kita akan melihat faktor reduksi kekuatan, yaitu nilai pengaman yang digunakan dalam perhitungan kapasitas elemen struktur. Nah, sebagai contoh, untuk kegagalan lentur tanpa beban aksial, nilai faktor reduksi yang digunakan adalah 0,80. Artinya dari kapasitas normal yang dihitung hanya 80% yang boleh kita anggap aman untuk digunakan dalam desain. Kemudian untuk geser dan puntir atau torsi, nilai faktor reduksi kekuatan sedikit lebih rendah, yaitu 0,75, karena kegagalan bergeser yang bersifat lebih getas sehingga membutuhkan faktor pengaman yang lebih konservatif. Kemudian pada struktur tahan gempa tertentu, nilai faktor reduksinya turun lagi menjadi 0,55. Sampai pada tumpuan pada beton, nilai reduksinya digunakan adalah 0,65. Jadi poin pentingnya adalah kita tidak boleh menggunakan satu nilai untuk faktor reduksi untuk semua kondisi. Pemilihan nilai faktor reduksi keamanan harus selalu disesuaikan dengan jenis kegagalan yang dianalisis agar struktur yang kita rancang tetap aman namun efisien. Secara umum ada 3 istilah utama yang selalu muncul dalam perhitungan struktur beton, yaitu kuat nominal, kuat rencana, dan kuat perlu. Pertama, kuat nominal atau RN. Ini adalah kekuatan teoritis yang menghitung berdasarkan model ideal penampang. Jika tanpa mempertimbangkan faktor keamanan, bisa dibilang ini adalah kemampuan maksimal elemen struktur jika kondisinya sempurna. Kemudian baru kita kaitkan kekuatan nominal tersebut dengan faktor reduksi yang terjadi. Sudah kita bahas, hasilnya disebut kuat rencana atau RN. Inilah kekuatan yang secara resmi boleh digunakan dalam desain. Lalu yang terakhir, kuat perlu atau U, yaitu beban terfaktor yang harus ditahan oleh struktur berdasarkan kombinasi pembebanan sesuai SNI. Ini adalah kebutuhan kekuatan minimum. Nah, prinsip dasarnya sederhananya itu struktur dikatakan aman jika kuat rencana lebih besar atau sama dengan kuat perlu, atau secara singkat dapat dirumuskan menjadi seperti rumus berikut. Kuat rencana lebih kecil dari kuat perlu, artinya struktur belum aman dan perlu diperbesar dimensinya atau diperkuat tulangnya. Jadi hubungan antara ketiga istilah ini sangat penting karena inilah inti dari verifikasi desain beton bertulang. Nah, kalau kita rangkum dari pembahasan sebelumnya, maka prinsip dasar dari perhitungan struktur beton bertulang sebenarnya sangat sederhana, yaitu membandingkan kekuatan yang tersedia dengan kebutuhan akibat beban. Dalam proses perhitungannya ada 2 jalur utama. Yang pertama adalah jalur gaya luar, yaitu dimulai dari beban yang bekerja kemudian dikombinasikan dengan aturan SNI menjadi beban terfaktor.
Dari situlah kita dapatkan kuat perlu atau RU yang yaitu kebutuhan kekuatan minimum struktur. Nah, begitu pula dengan jalur gaya dalam, yaitu kita mengetahui kekuatan penampang secara teoritis. Nah, sama seperti yang kita bahas tadi pada sesi sebelumnya, syarat aman struktur adalah ketika kuat rencana lebih besar atau sama dengan kuat perlu. Jadi sebenarnya seluruh proses desain beton bertulang hanya berpusat pada satu pertanyaan. Apakah kekuatan yang kita miliki cukup untuk menahan beban yang terjadi? Kalau jawabannya iya, maka desain aman. Kalau belum, berarti elemen tersebut harus diperbesar atau diperkuat. Nah, setelah memahami prinsip perhitungan kekuatan beton bertulang, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana tulang dipasang pada elemen struktur, khususnya balok. Nah, pada balok bertulang terdapat 3 komponen utama tulangan yang masing-masing punya fungsi yang berbeda. Pertama, tulangan longitudinal. Ini adalah tulangan utama yang dipasang sejajar dengan panjang balok, biasanya berada di bagian bawah atau atas tergantung letak tariknya. Fungsinya adalah menahan gaya tarik akibat momen lentur, mengontor letak, dan memberikan duktilitas atau kemampuan struktur untuk mengalami deformasi tanpa langsung runtuh. Selanjutnya, tulangan geser atau biasanya disebut sengkang atau begel. Tulangan ini dipasang melingkar atau vertikal mengelilingi tulangan longitudinal dengan jarak yang rapat, terutama pada daerah yang gaya gesernya besar. Fungsinya adalah menahan gaya geser dan mencegah tulangan longitudinal keluar dari atau tergeser posisinya. Kemudian yang ketiga adalah jarak tulangan atau cover dan spacing. Meskipun terlihat sepele, penutup beton cover sangat penting untuk melindungi tulangan dari korosi dan kebakaran, sehingga jarak bersih atau antar tulangan memastikan beton bisa mengisi dengan baik saat pengecoran sehingga tidak ada rongga. Jadi bisa disimpulkan bahwa keberhasilan suatu balok beton bertulang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hitungan di atas kertas, tapi juga bagaimana tulangannya dipasang secara benar di lapangan. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungan momen pada balok beton bertulang agar lebih konkret. Nah, misalnya kita punya balok dengan dimensi 300 x 500 mm bertumpu sederhana dengan panjang 8 meter, beban mati dari pelat sebesar 2 km per meter persegi, 2 kN per meter persegi, dan beban hidup juga 2 kN per meter persegi. Berat jenis beton dianggap 25 kN per meter kubik. Pertama, kita hitung momen perlu atau MU untuk kebutuhan kekuatan. Berat sendiri balok dihitung dari volume penampang dikali berat jenis, hasilnya 3,75 kN per meter. Selanjutnya ditambah beban mati dari pelat menjadi total beban mati senilai 5,75 kN per meter. Lalu kita hitung momen akibat beban mati dan beban hidup dengan rumus sederhana untuk balok bertumpu sederhana, yaitu 1/8 dikalikan beban dikalikan dengan panjang pangkat 2. Dari situ didapat momen akibat beban mati senilai 46 kN dan akibat beban hidup senilai 16 kN. Setelah itu kita kombinasikan sesuai SNI dengan rumus 1,2 MD ditambah 1,6 mL sehingga hasilnya 80,8 kN. Jadi inilah momen perlu MU yang harus ditahan oleh struktur. Selanjutnya kita hitung momen nominal
atau Mn yaitu kekuatan yang tersedia dari struktur. Karena momen rencana Mr untuk kondisi aman adalah sama dengan Mu, maka kita ambil 80,8 kN meter. Lalu karena ini adalah kasus lentur, kita gunakan faktor reduksi senilai 0,80 sesuai SNI, maka Mn sama dengan Mr dibagi faktor reduksi, atau 80,8 dibagi 0,8 hasilnya 101 kN meter. Artinya struktur harus dirancang agar mampu menahan momen nominal minimal 101 kN meter supaya syarat reduksi momen nominal atau Mn lebih dari atau sama dengan momen perlu atau Mu terpenuhi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip perhitungan dan penerapan struktur beton bertulang. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas, tidak hanya dari sisi teori, tapi juga bagaimana penerapannya dalam perhitungan nyata. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.